الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى له الحمد في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكن الله أيها الأخوات في هذا المجلس الذي سوف نتطرق فيه عن بعض أحكام النساء وما يخص النساء. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membacakan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan salam kepada kita semua dengan tahiyatul Islam yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Lalu beliau menyampaikan bahwasanya maudhu pembahasan muhadharah dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah berkaitan dengan ahkamun nisa, hukum-hukum berkaitan tentang kaum wanita dan hal-hal yang kaitannya khusus bagi kaum wanita. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالموعظة والتوجيه. Kebiasaan Rasulullah SAW beliau mengkhususkan kaum wanita berkaitan dengan nasihat-nasihat. فلا غرابة في ذلك. Dan tidak aneh berkaitan dengan masalah ini. والنساء شقائق الرجال. Karena wanita itu merupakan saudara kandung bagi kaum laki-laki. ولا فرق بين الرجل والمرأة من حيث الفضل عند الله عز وجل. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan fadilah, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. والثواب. Dan pahala. والمنزلة. Dan kedudukan. ولهذا قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. فالمرأة والرجل في المنزلة والفضل عند الله سواء. Maka wanita dan laki-laki dalam masalah keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. ولهذا قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan وهو مؤمن. dan dia beriman, فلنحيينه حياة طيبة. benar-benar kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. وتأملنا أيها الأخوات في الحياة الطيبة. Maka perhatikan wahai ibu-ibu berkaitan dengan kehidupan yang baik. الحياة الطيبة في النفس. Kehidupan yang baik berkaitan dengan masalah jiwa. والحياة الطيبة في البيت. Kehidupan yang baik dalam masalah rumah tangga. والحياة الطيبة مع الأولاد. Kehidupan yang baik bersama dengan anak-anak. والحياة الطيبة مع الزوج. Kehidupan yang baik bersama dengan suami. وهكذا. Dan seperti itulah. أما بالنسبة للأحكام. Adapun berkaitan dengan masalah hukum-hukum, فإن للمرأة أحكام تخصها. Maka wanita memiliki hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita. مثل أحكام الحيض والنفاس. Seperti hukum masalah haid dan nifas. وللرجل أحكام تخصه. Demikian juga laki-laki memiliki hukum-hukum yang مثل أحكام الجهاد وغيرها. Seperti masalah jihad dan yang lainnya. وهناك أحكام يشترك فيها الرجل والمرأة. Dan di sana ada hukum-hukum yang berserikat antara laki-laki dan perempuan. على سواء. Yaitu memiliki kesamaan. وأما من جهة الحقوق. Adapun berkaitan dengan masalah hak-hak, فقد قال الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء.
kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita بما فضل الله بعضهم على بعض disebabkan keutamaan yang diberikan oleh Allah sebagian وبما mereka أنفقوا من أموالهم dan juga disebabkan yang diinfakkan oleh mereka dari harta-harta mereka. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Maka wanita-wanita yang soleh adalah mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga kehormatannya ketika ditinggal oleh suaminya. وقال جل وعلا Allah Subhanahu wa taala juga berfirman عن النساء berkaitan dengan kaum wanita, ولهن مثل الذي عليهن, dan bagi mereka mendapatkan hak seperti apa yang menjadi kewajiban mereka, بالمعروف, yaitu dengan cara yang ma'ruf. وللرجال عليهن درجة. Dan kaum laki-laki memiliki derajat atas kaum wanita. قال العلماء الدرجة هي درجة القوامة. Para ulama menjelaskan keutamaan di situ adalah berkaitan dengan masalah kepemimpinan. لأن الرجل قوام على المرأة. Karena laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Rasulullah beliau bersabda, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. Maka kaum laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya dan dia akan dimintai pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. Dan wanita memimpin di dalam rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kepemimpinannya. ولهذا سوف نقف في هذه المحاضرة Oleh karena itu dalam muhadarah ini kita akan membicarakan مع بعض الوصايا لأخواتنا النساء. wasiat-wasiat berkaitan tentang kaum wanita. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. Semoga Allah memberikan manfaat darinya. الوصية الأولى Wasiat yang pertama, على المرأة المسلمة wanita muslimah hendaknya أن تعتز بدينها. تعتز بدينها. Wanita muslimah hendaknya merasa mulia dengan agamanya وتعتز بحجابها. dan merasa mulia dengan hijabnya, وتعتز بحشمتها. merasa mulia dengan dia menjaga kehormatannya, وتعتز بحيائها. merasa mulia dengan rasa malu yang dia miliki, وأن لا تنظر dan supaya tidak melihat إلى الماردات الفاسقات dan supaya tidak melihat kepada wanita-wanita fasiqah اللاتي وضعن حجابهن yang mereka menanggalkan jilbab-jilbab mereka ولم يمتثلن لشرع الله عز وجل. dan tidak berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الباب Dalam masalah ini هي مثل الرجال maka wanita sama dengan kaum laki-laki, على حد سواء yaitu memiliki kesamaan في الامتثال والوجوب. dalam melaksanakan dan kewajiban, والامتثال والانتهاء. melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, امتثال الأوامر melaksanakan apa yang diperintahkan والانتهاء عن النواهي. dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. ولهذا قال الله عز وجل Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلا وربك demi Allah لا يؤمنون tidaklah mereka beriman حتى يحكموك فيما شجر بينهم sehingga mereka berhukum terhadap kamu wahai Muhammad berkaitan perselisihan yang ada di antara mereka. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan sedikit pun di dalam hati mereka berkaitan dengan apa yang kamu putuskan, ويسلموا تسليما. dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, تسليما للأوامر benar-benar menerima terhadap perintah-perintah Allah وامتثالا لها dan melaksanakan perintah tersebut, وتسليما للنواهي dan menerima berkaitan dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah وانتهاء عنها. dan meninggalkan larangan tersebut. فالمرأة ينبغي لها المرأة المسلمة ينبغي لها أن تكون متميزة. Maka wanita muslimah hendaknya memiliki perbedaan, متميزة في حجابها.
memiliki perbedaan dengan hijabnya, ومتميزة في حيائها memiliki perbedaan dengan rasa malu yang dia miliki, ومتميزة في حشمتها memiliki perbedaan dengan menjaga kehormatan, ومتميزة في طاعة زوجها yang memiliki keistimewaan dengan taat kepada suaminya, ومتميزة في تربية أولادها. memiliki keistimewaan dengan mendidik anak-anaknya. ولننظر للعلماء Dan kita lihat kepada para ulama الذين مضوا yang telah berlalu, كان أعظمهم تربية من النساء. mereka sangat mendidik anak-anak mereka. فهذا الإمام أحمد رحمه الله Lihatlah Imam Ahmad rahimahullah, مات صغيرا meninggal dunia, مات أبوه صغيرا bapaknya meninggal ketika dia masih kecil, فربته أمه. maka dia dididik oleh ibunya. وهكذا كثير من العلماء. Seperti itu kebanyakan dari banyak yang lainnya dari kalangan para ulama. فالأم مدرسة. Ibu merupakan madrasah. ولهذا قال الشاعر الشافعي Berkata asy-syair Imam Syafi'i, الأم مدرسة إن أعددتها ibu merupakan madrasah jika kalian mempersiapkannya, أعددت شعبا طيب الأعراق. yaitu mempersiapkan pemuda-pemuda yang bagus. الوصية الثانية Yang kedua adalah على المرأة المسلمة wanita muslimah hendaknya أن تتفقه في الدين yaitu mempelajari ilmu agama, وأن تتعلم من الدين mempelajari ilmu agama ما تقوم به أحكام دينها, yang bisa dia melaksanakan agama yang dia miliki, وما تقوم به عبادتها. yang bisa dia beribadah dengan benar. ومن أول ذلك Maka pertama kali yang dipelajari adalah أن تتعلم ما يتعلق بتوحيدها لربها. maka dia belajar tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. لأن توحيد Karena tauhid وتعلمه dan mengajarkannya واجب على كل مسلمة ومسلمة. hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. فالتوحيد Tauhid adalah هو أساس الدين, merupakan dasar landasan daripada agama. وهو أول أركان الإسلام. Dia merupakan rukun Islam yang pertama kali. لا إله إلا الله La ilaha illallah, محمد رسول الله. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. ولا تقوم أي عبادة ولا تقبل Dan ibadah tidak bisa إلا بالتوحيد. ibadah tidak bisa dilaksanakan dengan benar kecuali dengan tauhid. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار Oleh karena itu Allah berfirman menjelaskan orang-orang kafir, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل dan kami datangkan amal perbuatan mereka, فجعلناه هباء منثورا. lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. لأنهم لم يحققوا أصل الدين والإسلام. Karena mereka tidak mewujudkan asal agama. والتوحيد أصله لا إله إلا الله. Tauhid itu asalnya adalah la ilaha illallah. ومعنى كلمة لا إله إلا الله Makna kalimat la ilaha illallah, لا معبود بحق إلا الله. tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. احفظنها أيها الأخوات Nah, hafalkan ini wahai akhwat, وبلغنها لأخواتكن. dan sampaikan kepada akhwat-akhwat yang lainnya. لا إله إلا الله La ilaha illallah, لا معبود بحق إلا الله. tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. وهي تشتمل على أمرين. Maka ini mengandung atas dua perkara. على النفي Yang pertama penafian, والإثبات. yang kedua penetapan. النفي لا إله Penafian adalah la ilaha, يعني تنفي جميع ما يعبد من دون الله. yaitu menghilangkan, meniadakan semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. والإثبات Dan penetapan إلا الله. hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. تثبت العبادة الحقيقية الحقة الخالصة لله عز وجل. Memberikan ibadah yang sebenarnya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال جل وعلا Oleh karena itu Allah berfirman, وما أمروا إلا ليعبدوا الله dan tidaklah mereka diperintahkan مخلصين له الدين حنفاء.
Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan semua agama untuk Allah Subhanahu wa taala. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Mendirikan salat dan menunaikan zakat, وذلك دين dan القيمة. itulah agama yang lurus. وقال جل وعلا Dan Allah berfirman, فمن كان يرجو لقاء ربه barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, وهذا يشمل الذكر والأنثى dan ini mencakup laki-laki maupun perempuan, فليعمل عملا صالحا supaya dia beramal dengan amal yang saleh ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. dan tidak mempersekutukan di dalam ibadahnya dengan sesuatu pun. والتوحيد ثلاثة أقسام. Tauhid ada 3 macam. توحيد الربوبية Yang pertama tauhid rububiyah, وهو توحيد الله بأفعاله yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, مثل الخلق seperti penciptaan, والرزق memberi rezeki, والإحياء menghidupkan, والإماتة mematikan, وكل أفعال الله عز وجل. dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. هذا يسمى ويدخل في توحيد الربوبية. Maka ini masuk dalam tauhid rububiyah. الثاني توحيد العبادة Yang kedua tauhid al-ibadah, ويسمى توحيد الألوهية dan juga dinamakan tauhid uluhiyah, وهو توحيد الله بأفعال العباد yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba, مثل الدعاء seperti berdoa, والرجاء berharap, والخوف takut, والخشية takut, والتذلل dan merendahkan diri, والخضوع dan merendahkan diri, والاستغاثة minta perlindungan, والاستعانة minta pertolongan, والصلاة melaksanakan salat, والصوم berpuasa, وجميع العبادات التي يوديها المسلم والمسلمة dan semua ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat تدخل في توحيد العبادة. masuk dalam tauhid وهذا al-ibadah. التوحيد Dan tauhid ini هو الذي وقع فيه yang terjadi di dalamnya الشرك، kesyirikan, لأن المشركين karena orang-orang musyrik كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، mereka mengakui tauhid rububiyah. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، Seandainya kalian tanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء Dan seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, فأحيا به الأرض بعد موتها maka bumi jadi hidup setelah mati, ليقولن الله. mereka akan mengatakan Allah. ولم ينكر توحيد الربوبية فيما أعلم Dan tidak ada yang mengingkari tentang tauhid rububiyah إلا فرعون عليه لعنة الله، kecuali Fir'aun laknatullah, الذي قال أنا ربكم الأعلى، yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, وقال ما علمت لكم إله غيري كما أخبر الله عز وجل عنه. dan yang mengatakan saya tidak tahu sesembahan selain saya. فالنزاع Maka perselisihan, والخلاف perselisihan dan والشرك kesyirikan وقع في توحيد العبادة. itu terjadi dalam masalah tauhid al-ibadah. ولهذا الرسل كلهم أرسلوا من أجل تقرير توحيد العبادة. Oleh karena itu para utusan semuanya menjelaskan tentang tauhid al-ibadah. يقول جل وعلا Allah Subhanahu wa taala وما berfirman, أرسلنا من قبلك من رسول dan kami tidak mengutus utusan sebelum kamu إلا نوحي إليه melainkan kami wahyukan kepadanya أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain saya, maka sembahlah saya, yaitu Allah Subhanahu wa فالعبادة taala. Maka ibadah يجب أن تصرف لله عز وجل wajib untuk diikhlaskan semata-mata untuk وحده لا Allah. شريك له. Tidak ada sekutu bagi Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي Katakanlah sesungguhnya hidupku, matiku, salatku dan sembelihanku لله رب العالمين semuanya adalah untuk Allah Rabb semesta alam. لا شريك له. Tidak ada sekutu bagi Allah. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Itulah saya diperintahkan dan saya termasuk orang pertama kali yang berserah diri. فعلى المرأة المسلمة Maka kewajiban wanita muslimah أن تخلص عبادتها لله عز وجل untuk mengikhlaskan ibadahnya semata-mata untuk Allah حتى تكون sehingga من أهل الجنة. dia menjadi نسأل penduduk الله surga. عز وجل لنا ولكن الجنة. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. النوع الثالث من أنواع التوحيد Jenis yang ketiga dari macam-macam tauhid, توحيد الأسماء والصفات، tauhid asma wa sifat, وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه yaitu menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri من الصفات
العليا dari sifat-sifat yang sangat tinggi والأسماء الحسنى dan nama-nama yang paling bagus من دون من دون تكييف dengan tanpa membagaimanakan ولا تمثيل tidak menyerupakan ولا تعطيل tidak menghilangkan ولا makna تحريف. dan tidak menyelewengkan. يعني الله عز وجل أخبر عن نفسه Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya أنه سميع bahwasanya dia mendengar. فنحن نثبت لله السمع Maka kita menetapkan pendengaran untuk Allah لكن Subhanahu wa taala. سمعه ليس مثل سمع المخلوق. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. ولهذا عند أهل السنة قاعدة. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah memiliki kaidah الاتفاق في الأسماء sama dalam nama لا يعني الاتفاق في المعاني. tidak mengharuskan kesamaan dalam makna. فالله أخبر عن نفسه Allah mengkhabarkan tentang dirinya أنه سميع bahwasanya Allah mendengar, أنه بصير Allah melihat, والإنسان عنده سمع وبصر. manusia mendengar dan melihat. ولكن حاشا لله أن يكون سمع الإنسان مثل سمع الله. Tapi sama sekali enggak sama pendengaran manusia dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال جل وعلا Oleh karena itu Allah berfirman, ليس كمثله شيء tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah وهو السميع البصير. dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. فنفى عنه المشابهة Maka dinafikan, ditiadakan dari Allah penyerupaan وأثبت له الصفة. dan menetapkan sifat. والمرأة والرجل Laki-laki dan perempuan في تعلم التوحيد dalam mempelajari tauhid على حد سواء. memiliki kesamaan. أما بالنسبة للأحكام Adapun berkaitan dengan masalah hukum, فهناك أحكام تخص المرأة di sana ada hukum-hukum khusus bagi kaum wanita. وهناك أحكام تخص الرجال Di sana juga ada hukum-hukum khusus bagi kaum laki-laki. وكذلك هناك أحكام يشترك فيها المرأة والرجل. Di sana juga ada hukum-hukum yang sifatnya berserikat untuk laki-laki dan perempuan. ونحن بصدد الأحكام التي تتعلق بالمرأة. Maka kita akan berbicara dengan hukum-hukum berkaitan dengan kaum wanita. فمن الأحكام التي تخص المرأة Hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita, أحكام الحيض والنفساء. hukum haid dan nifas. فالمرأة إذا حاضت Wanita ketika haid أو نفست atau mungkin nifas, فإنها لها أحكام. maka dia memiliki hukum-hukum. من هذه الأحكام Di antara hukum-hukum tersebut, أن الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala رخص فيها memberikan keringanan padanya في ترك الصلاة untuk tidak melaksanakan salat وترك الصيام dan tidak melaksanakan puasa وترك قراءة القرآن ملامسة dan tidak membaca Al-Qur'an إلا عن طريق حائل. kecuali dengan حائل penghalang ya, dengan تقلب به الصفحات. يسمونه tidak bersentuhan langsung ya. وكذلك رخص فيها لها في الطواف. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam masalah tawaf. وهذه منة من الله عز وجل ونعمة من الله عز وجل. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. لأن الله عز وجل قد كتب عليها هذا. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal-hal seperti ini. أعني الحيض والنفاس. Yaitu haid dan nifas. فلم يكلفها. Maka kita tidak membebani ما لا تطيق. sesuatu yang tidak dia mampu. أما الصلاة فإنها لا تقضيها. Adapun salat maka tidak diqadai. أما الصيام فإنها تقضي من أيام أخر. Adapun puasa itu supaya diqadai di hari-hari yang lain. كالمريض. Seperti orang yang sakit. فمن كان مريضا أو على سفر. Maka barang siapa yang sakit atau bepergian, فعدة من أيام أخر. dia tidak berpuasa supaya diganti di hari-hari yang lain. أما في الحيض. Adapun ketika haid, فإن المرأة maka wanita إذا حاضت بعد صلاة الفجر. ketika dia haid setelah salat subuh, فإنها تقضي صلاة الفجر. maka dia mengqadai salat subuh. إذا حاضت ولم تصلي الفجر مثلا. Ketika dia haid setelah subuh tapi dia belum salat subuh, فإذا طهرت تصلي صلاة الفجر لأنها فرطت في الفجر حتى خرج وقتها.
ketika dia suci supaya dia mengqadai salat subuh yang belum dilaksanakan. وإذا حاضت من الليل قبل نصف الليل, Apabila dia haid sebelum tengah malam, إذا طهرت من الليل, ketika suci di waktu malam hari, فإنها تصلي صلوات الليل, maka dia melaksanakan salat-salat malam. وهكذا. Dan seperti itulah. والمرأة تعرف نفسها, المرأة تعرف نفسها في حيضتها. Dan wanita lebih tahu tentang dirinya berkaitan tentang haidnya. فغالبا النساء حيضتهن من 5 إلى 7. Ya, kebanyakan wanita itu haid sebanyak 5 sampai 7 hari. فإذا زاد عن هذا العدة المعتادة لها, apabila lebih daripada itu, فإنه يسميه العلماء دم فاسد, maka para ulama menamai itu adalah darah yang rusak. وهو ما يسمى عند الفقهاء الاستحاضة. Dan menurut ahli fikih dinamai dengan darah istihadhah. وفي الاستحاضة تصلي المرأة وتصوم ولكنها تستتر في الموضع. بعدما توضأ تستتر, تضع في موضع في موضع الدم منديل. نعم. Adapun ketika wanita menghukumi dirinya istihadhah, maka dia tetap melaksanakan sholat dan juga berpuasa. Namun supaya difahami istihadhah darah keluar terus, itu nanti supaya dijaga darahnya, dikasih pembalut supaya darah ya tidak mengenai pakaiannya. Amma an-nifas fa inna aktsaruhu 40 lailah. Adapun nifas itu maksimalnya adalah 40 hari. Fa idza zada an dzalik, apabila lebih dari 40 hari, fa innal mar'ah, maka wanita tusalli wa tusum, maka wanita nanti dia tetap melaksanakan sholat dan berpuasa. Wa huwa damin fasid, dan itu dikatakan darah yang fasid, darah yang rusak. Wa 'ala al-mar'ah an tata'allam, dan wanita hendaknya mempelajari wa tatafaqqah, dan terus belajar fi umuri al-haidh wan nifas, berkaitan tentang masalah haid dan nifas. Wa hadha wajibun 'alayha dun ar-rijal, dan ini wajib bagi mereka, bukan kaum laki-laki, karena ini merupakan kekhususan bagi kaum wanita. Wa li'annahu tubna 'alayhi ibadat, dan mereka membangun di atasnya ibadah-ibadah. Wa tubna 'alayhi, seperti itulah. Wa 'ala al-mar'ah la tastahi fi dhalik, dan wanita hendaknya tidak malu berkaitan dengan masalah ini. Wa la tastahi an tas'ala fi umuri diniha, dan tidak merasa malu untuk menanyakan urusan agamanya. Ma'adabin wa hishmatin wa haya, ya, walaupun dia ma'adabin wa hishmatin wa haya, dengan menjaga kehormatan dan rasa malu yang dia miliki. Taqulu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ar-Rumaisa zaujat Talhah radhiyallahu anhum jami'an, istrinya Talhah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu yang benar. Hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat, apakah wanita wajib mandi ketika dia ihtilam? Qala na'am idha ra'at al-ma', Rasulullah menjawab, iya, wajib mandi apabila dia mengeluarkan air. وهذا فيه دليل على أن المرأة ini juga merupakan dalil bahwasanya wanita ينبغي لها, hendaknya أن تسأل عن أمور دينها, hendaknya dia bertanya tentang urusan agamanya. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة, dan Rasulullah tidak mengingkari wanita tersebut التي سألت عن أدق الأشياء, ketika wanita tersebut menanyakan sesuatu yang sangat rumit. فالمرأة المسلمة, maka wanita muslimah ينبغي عليها hendaknya أن تتفقه في أمور دينها, لا سيما في الحيض والنفساء وما يتعلق بذلك. hendaknya wanita muslimah mempelajari tentang masalah haid dan nifas, ya, dan juga masalah-masalah yang lainnya. فهو عليها فرض وليس فرض كفاية, fardu ain, dan ini merupakan fardu ain bagi setiap wanita. Al-wasiyah ats-tsalitsah, wasiat yang kedua, an taqum al-mar'ah al-muslimah bi'ada'i ma awjaba Allah 'alayha.
Wanita muslimah hendaknya melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. من الحقوق الزوجية Berkaitan tentang hak-hak suami, من طاعة الزوج yaitu taat kepada suami, والتبعل له والتبعل له. تبعل المرأة يعني لزوجها تتهيأ له. taat kepada suami dan siap untuk melayani suami, وتتزين لزوجها dan berdandan untuk suaminya, وتتنظف لزوجها membersihkan badannya untuk suaminya, وتطبخ لزوجها memasak untuk suaminya, وتقوم بخدمة زوجها. dan memberikan pelayanan kepada وهذا suaminya. عبادة لربها Dan ini termasuk ibadah kepada Allah لأن Subhanahu wa الله taala. عز وجل أمرها Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita muslimah berkaitan tentang hal-hal tersebut. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم Bahkan Rasulullah beliau bersabda, لو كنت آمرا أحدا seandainya saya memerintahkan seseorang أن يسجد لأحد untuk sujud kepada orang lain, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. benar-benar saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. ولكن السجود والخضوع لا يكون إلا لله جل وعلا. Namun sujud itu tidak boleh kecuali dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. فعليها أن تعرف الحقوق التي عليها Hendaknya wanita mengetahui kewajiban-kewajiban. وكذلك تعرف الحقوق التي لها. Demikian juga hendaknya wanita mengetahui tentang hak-hak wanita. ولهن مثل الذي عليهن. Ya, dia punya hak seperti dia memiliki kewajiban. وللرجال عليهن درجة. Dan kaum laki-laki memiliki derajat jika dibandingkan dengan kaum wanita. ومن أعظم حق الزوج Dan termasuk paling agungnya hak suami, حق الطاعة. yaitu supaya wanita taat kepada suaminya. لا سيما إذا دعاها إلى فراشها. Terlebih-lebih ketika suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم Sungguh Rasulullah beliau bersabda, أي امرأة wanita manapun, المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها فأبت wanita manapun ketika diajak suaminya untuk melakukan hubungan lalu dia menolak, لعنتها الملائكة حتى تصبح. maka dilaknat oleh wanita sampai pagi hari. نسأل الله السلامة. Semoga Allah menyelamatkan kita dari وعليها أن تطيع زوجها في غير معصية الله. Dan wanita harus taat kepada suaminya di dalam masalah yang tidak ada kemaksiatan, بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف. yaitu ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. ثم الوصية الثالثة. Kemudian wasiat yang ketiga. ثالثة ولا رابعة؟ Al-awwal ma huwa? Al-awwal? Oh, ya'tazu bih. الثانية. Atsani yata'allam ulumatin. أيوة. والثالثة. Wasalith ya'malu al-wajibat. Taib, Rabi'ah. La bas. الرابعة. وانظرنا أيها الأخوات إلى مرأة المسلمة في قصة طريفة. Maka perhatikanlah terhadap wanita muslimah di dalam kisah yang sangat menakjubkan, لأم سليم الرميصاء رضي الله عنها، yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, زوجة طلحة رضي الله عنه. istrinya Talhah radhiyallahu anha. لما سافر طلحة Ketika suaminya Talhah yaitu pergi في سفرة من السفرات dalam suatu bepergian, وكان عنده ابن مريض، yaitu يعني ترك ابنه مريض في البيت عند زوجته الرميصاء. Ummu Sulaim merawat anaknya yang sedang sakit. انظروا إلى هذه المرأة الصالحة. Lihatlah wanita yang salihah ini. فلما رجع
بعدما ذهب زوجها مات هذا الابن قبل أن يرجع زوجها. Ketika suaminya safar pergi, ya qadarullah anaknya yang di rumah sedang sakit tadi akhirnya meninggal dunia. Suaminya sedang pergi. فلما رجع وسأل عنه, ketika suaminya datang dan suaminya سأل عن هذا الولد, ketika suaminya datang dan قالت هو أسكن ما يكون. ketika suaminya datang yang هذه menanyakan ليس فيها كذب, هذا أسكن ما يكون, ها الموت أسكن ما يكون, يعني ميت, لكن ما قالت له ميت حتى لا تزعج زوجها. Ketika suaminya datang, lalu suaminya menanyakan bagaimana keadaan anak kita. Ummu Sulaim menjawab, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Dia lebih tenang dalam keadaan sebelumnya. Dan dia tidak dusta. Dia dalam keadaan tenang, meninggal dunia dalam keadaan tenang. Dia tidak bohong kepada suaminya. فتزينت لزوجها. Kemudian dia berdandan, berhias untuk suaminya. ثم أتى ما يأتي الرجل أهله منها. Ya, kemudian suaminya menggauli istrinya. فلما أصبح قالت, kemudian ketika pagi hari baru istrinya bercerita, أرأيت إن كان لأحد عندك وديعة فأخذها. Wahai وديعة من الله. Wahai Abu Talqah, bagaimana pendapatmu seandainya seseorang dititipi sesuatu kemudian diambil oleh pemiliknya? فأخذ الله هذه الوديعة. Ya, dan anak merupakan titipan Allah dan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. فغضب رضي الله عنه. Ya, kemudian وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. Suaminya marah, ya kenapa tidak dikasih tahu kalau anaknya mati. Kemudian dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, Lalu Rasulullah bersabda, بارك الله لكما في عرسكما. ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan tadi malam kepada kamu berdua. فأنجبوا 10 من الولد. Subhanallah, akhirnya Allah memberikan 10 keturunan. كلهم حفظوا القرآن. Semuanya hafal Al-Quran. ومنهم أنس. Di antara mereka adalah Anas. طيب. هذه قصة عجيبة. Ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا متاع. Dan Rasulullah mengkhabarkan dunia adalah perhiasan. وخير متاعها المرأة الصالحة. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. فكوني أيتها الأخت الكريمة. Maka jadilah kalian wahai wanita-wanita yang mulia, امرأة صالحة. wanita-wanita yang salihah في نفسك. ya pada diri kita ولزوجك. dan juga untuk suaminya ولأولادك. dan juga untuk anak-anaknya ولبيتك. dan untuk rumahnya. فإن المرأة إذا صلحت. Maka wanita apabila dia saleh, صلح الولد. maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang وصلح saleh. الزوج. Suaminya juga menjadi baik, وصلح البيت. rumahnya akan menjadi baik, فأصبح بيتا إسلاميا. maka rumahnya menjadi rumah yang islami, يظهر منه النور. nampak darinya cahaya, والهدى. petunjuk, والفلاح. keberuntungan, والصلاح. kebaikan, لأن فيه امرأة صالحة. karena di situ ada wanita yang salihah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah SAW bersabda, وهذه بشرى لكنا أيها الأخوات. ini merupakan kabar gembira bagi kaum wanita. عن المرأة المسلمة قد قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة المسلمة والصالحة. Rasulullah SAW menjelaskan tentang wanita-wanita muslimah yang salihah, هي التي إذا أمرها زوجها أطاعته. yaitu apabila diperintah oleh suaminya dia mentaati, وإذا نظر إليها سرته. apabila suaminya memandang membahagiakan. وللأسف يا أخوات يعني بعض المسلمات Namun sayangnya ya sebagian kaum wanita تتزين إذا ذهبت إلى وليمة أو عرس أو اجتماع أكثر مما تزين لزوجها. sungguh disayangkan kebanyakan wanita berdandan berhias ketika mau keluar rumah. ثم تقول بزوجي بتزوج علي. Ya tidak berdandan untuk suaminya. يعني تتزوج إذا ذهبت للعرس مثلا أو لوليمة الزفاف، ولكنها لا تتزين لزوجها. لماذا؟ الزوج أولى بالتزين من غيره. Jadi kebanyakan kaum wanita itu berdandan berhias ketika mau keluar rumah, ada acara arisan, walimahan, resepsi, dandanannya luar biasa dan dia tidak berdandan untuk suaminya. Kenapa? Ya seperti itu. Padahal suaminya lebih layak untuk mendapatkan ya dandanan hiasan seperti itu. ولهذا قال عن المرأة الصالحة إذا أمرتها أطاعتك. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan tentang wanita salihah apabila diperintahkan dia taat. وإذا نظرت إليها سرتك. Ya, ketika dilihat oleh suaminya
dia menyenangkan. وإذا غبت عنها حفظتك في بيتها وفي نفسها. Ketika ditinggal oleh suaminya, dia menjaga kehormatannya dan juga menjaga rumah tangganya. وقال صلى الله عليه وسلم Rasulullah juga bersabda, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. فذكر الحاكم Rasulullah menjelaskan al-hakim pemimpin, أنه راع ومسؤول عن رعيته. ya, hakim dia pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. ثم الرجل راع ومسؤول عن رعيته بيته. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ثم taala. ذكر المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. Wanita juga pemimpin di dalam rumahnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa حتى taala. ذكر الخادم راع ومسؤول عن رعيته. Sampai pembantu juga demikian, pembantu juga pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kepemimpinannya. الوصية الرابعة. Wasiat berikutnya yang keempat atau yang kelima. على المرأة المسلمة أن تبتعد عن التقليد الأعمى. Wanita muslimah hendaknya meninggalkan, ya, ikut-ikutan وتبتعد عن التشبه بالماجنات dan meninggalkan tasyabuh dengan wanita-wanita fasiqah, والساقطات ya, wanita-wanita yang tidak punya adab, والفاسقات wanita-wanita yang fasik, والسافرات wanita-wanita yang tidak memiliki, والمغنيات dan juga para artis, وغيرهن الذين يفسدن في المجتمع dan juga selain mereka والذين خرجن من الحشمة والحياء. yang mereka tidak memiliki rasa malu. عليها أن تبتعد عن هؤلاء Ya, supaya wanita muslimah tidak ikut-ikutan dengan mereka وتبتعد عن تقليدهن dan tidak meniru-niru gaya mereka. وتقلد الصالحات من المؤمنات Tapi wanita muslimah hendaknya من الصحابيات mengikuti, ya, kehidupan para sahabat-sahabat والسلفيات الصالحات. dan juga pendahulu yang saleh. وإليك أيها المرأة هذه البشارة Maka dengarkanlah kabar gembira ini من رسول الله صلى الله عليه dari وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي لا ينطق عن الهوى Beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya. إن هو إلا وحي يوحى. Apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. يقول صلى الله عليه وسلم Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المرأة إذا أدت فرضها. wanita muslimah apabila melaksanakan kewajibannya, يعني هذه تشمل الفروض التي عليها الصلوات yang mencakup berkaitan masalah salat والفروض التي تتكلف بها أي فرض في الدين يعني. dan juga kewajiban-kewajiban yang lain dalam urusan agama. وصامت شهرها يعني شهر رمضان. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. وحصنت فرجها. Dia menjaga farjinya. وأطاعت زوجها. Dan dia taat kepada suaminya. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Dikatakan kepada wanita seperti ما هي صعبة يا أخوات أبدا ما هي صعبة هذه الأمور. Dikatakan kepada wanita seperti ini, masuklah kepada surga dari pintu-pintu yang kamu inginkan. استعيني بالله عليها ما هي صعبة بإذن الله. Ya, ini enggak sulit insyaallah, ya. فعلى المرأة كما قلنا أن تعتز بشرع الله عز وجل. Kemudian wanita juga hendaknya merasa mulia dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. وبحجابها. Dengan hijabnya. ولا تنظر إلى الذين يلمزونها في حجابها وفي حيائها. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang mengejek dia. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي. Karena Rasulullah dulu juga diganggu. وعليها أن تصبر على هذا فإن هذا عبادة. المرأة حجابها عبادة لربها. Dan supaya bersabar dengan ejek-ejekan orang, ya, تؤجر عليه إذا dia احتسبت. dia mendapatkan pahala apabila mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. وعلى المرأة كذلك أن تقرأ بإمعان وتدبر سورة النور. Hendaknya wanita yang mentadaburi ayat yang ada dalam surat An-Nur. لأن فيها أحكام تخص المرأة. Karena di situ ada hukum-hukum khusus bagi kaum wanita. وكذلك تقرأ سورة النساء. Demikian juga surat An-Nisa.
لأن فيها أحكام تخص المرأة. Di situ juga ada hukum-hukum khusus bagi kaum wanita. وكذلك سورة الأحزاب Demikian juga surat Al-Ahzab. ففيها أحكام تخص المرأة. Di situ ada hukum-hukum khusus bagi kaum وكذلك wanita. سورة الطلاق Surat At-Talaq. فإن فيها أحكام تخص المرأة. Di situ juga ada hukum-hukum khusus bagi وهكذا wanita. القرآن العظيم فيه أحكام تخص المرأة Demikian juga Al-Quran secara umum. وأحكام تخص الرجل Ya, di situ ada hukum khusus bagi wanita dan juga kaum وأحكام laki-laki. مشتركة بين المرأة والرجل. Dan juga ada hukum-hukum yang berserikat antara laki-laki dan perempuan. الوصية الخامسة Wasiat yang kelima, على المرأة المسلمة hendaknya wanita muslimah أن تهتم بتربية أولادها. dia perhatian dengan pendidikan anak-anaknya. لأن تربية الأولاد Karena pendidikan anak من أعظم المهمات على المرأة المسلمة. termasuk sesuatu yang sangat penting bagi wanita muslimah. لأن الرجل هو المكلف أن يخرج ويعمل Karena laki-laki kewajibannya keluar rumah bekerja, وأن ينفق على المرأة. mencari nafkah untuk istri. ولهذا قال جل وعلا Oleh karena itu Allah berfirman, الرجال قوامون على النساء laki-laki pemimpin bagi kaum wanita بما فضل الله بعضهم على بعض karena keutamaan yang diberikan oleh Allah وبما أنفقوا من أموالهم. disebabkan karena yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. فالمرأة تكون ملازمة للرجل أكثر منه Wanita lebih banyak tinggal di rumah jika dibandingkan dengan laki-laki. وتكون ملازمة للأبناء أكثر منه. Lebih banyak bergaul dengan anaknya. فعليها أن تنشي هؤلاء الناشئة على طاعة الله. Maka hendaknya membimbing anak-anaknya untuk taat kepada Allah وعلى التعلق بالله. dan supaya bersandar kepada Allah, التربية الحسنة memberikan pendidikan yang baik على هذا الدين atas agama ini, القويم agama yang lurus ini. أن تربيهم على محبة الله Mendidik mereka supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ومحبة رسوله dan cinta kepada Rasul ومحبة الوالدين dan cinta kepada orang tua ومحبة الآخرين. dan juga cinta kepada orang lain. أن تعلمه قصار الصور إذا كان صغيرا. Mengajarkan kepada mereka surat-surat pendek ketika anak masih kecil. تبدأ معه بسورة الفاتحة Ya, diawali dengan surat ثم Al-Fatihah, قصار الصور. kemudian surat-surat yang pendek yang أن lainnya. تعلمه الآداب Mengajarkan kepada mereka akhlak الأكل والشرب tentang masalah makan dan minum, والنوم والقيام. ya bangun dan juga tidur. أن تحصنه بالأذكار. Ya membentengi mereka dengan zikir-zikir. تقرأ عليه الأذكار Dibacakan kepada mereka التي zikir-zikir تحفظه من الشياطين yang bisa membentengi mereka dari gangguan ومن setan, السحر ومن غيره. dari sihir dan juga yang lainnya. لأن المرأة كما قلنا مدرسة Karena wanita sebagaimana yang kita katakan dia adalah madrasah وهي الذي تخرج الرجال. dan dialah yang akan meluluskan kaum laki-laki. فهذه بعض التوجيهات Inilah sebagian nasihat-nasihat, وهذه بعض الوصايا sebagian wasiat لكن أيتها الأخوات. untuk kaum wanita. أسأل الله لكن التوفيق والسداد Semoga Allah memberikan taufik kepada kita والعلم semua, النافع والعمل الصالح. ilmu yang bermanfaat dan amal أن saleh, يرزقنا وإياكن dan memberikan rezeki kepada kita semua الإخلاص في القول والعمل. al-ikhlas dalam perkataan dan وأن perbuatan, يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. dan supaya Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. إذا كان هناك بعض الأسئلة عند النساء، بس النساء اليوم. Baik ya, kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa disampaikan lewat tulisan. إذا كان عندهن بعض الأسئلة فنأخذها ثم نختم. Masya Allah.
As-su'al ya Syekh, al-wanit al-mar'ah al-haid hal yajuzu ayyahdura ad-durus fil masjid yajlisu fil masjid li sama'i al-muhadharah fil masjid. Barakallahu fikum. المرأة المحايض يمنع مكوثها في المسجد، لكنها لو مرت مرورا ممكن أن تجلس في آخر المسجد أو خارج المسجد، خارج سور المسجد، أما المسجد فلا تجلس فيه. Ya, Syekh menjawab, wanita yang haid tidak boleh tinggal atau duduk di masjid, ya. لكن لو مرت في المسجد مرورا ما يضر. Tapi seandainya cuma lewat saja nggak apa-apa, tidak duduk, ya, tidak diam di masjid. Kalau cuma sekedar lewat nggak apa-apa. Maka solusinya dikatakan kalau wanita sedang haid ingin mengikuti muhadharah atau taklim di masjid supaya dia mendengarkan di luar masjid, ya. Dikasih solusi seperti tidak masuk. الحكمة من ذلك الله أعلم لكي لا يسقط من المرأة شيئا فيلوث المسجد. Yaitu hikmahnya wallahu alam, ya, dikhawatirkan nanti haidnya itu ya mengotori mungkin pembalutnya kurang rapat atau yang lainnya, ya, sehingga nanti tercecer sesuatu darinya sehingga menyebabkan masjid itu kotor seperti itu. Maka dikasih solusi supaya kalau wanita dalam keadaan haid ingin hadir ke masjid nanti cukup di luar masjid, wallahu a'lam. Al-mar'ah tuwfiya anha zawjuha madza taf'al hatta lataiha darajah aliyah indallah wa kaifa huwa yuti'u zawjaha wa huwa qad tuwfiya يعني wa kaifa madza taf'al. هي تسأل عن أحكام الحداد ولا لا تسأل هذا. kaifa takunu indaha darajah aliyah indallah يعني kaifa tuti'u li zawjiha ma ana tuti'u zawjaha ma ana zawjaha qad tuwfiya hakadha. ما كانت طايعة لزوجها، يعني إن شاء الله أنها كانت طايعة ما دام أنها كذا، كانت طايعة لزوجها قبل أن يتوفى. نعم. لكن ممكن أن تبر زوجها. كيف تبر زوجها؟ تدعو لزوجها، وكذلك ممكن أن تبر أصدقاء زوجها، هذا قياسا على بر الوالدين، قياسا على بر الوالدين. الإنسان لو مات والديه وله أصدقاء فإن من بر الوالدين حتى وإن مات إيش أن يبر هؤلاء الأصدقاء. Ya, jadi Syekh memberikan nasihat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, bagaimana dia bisa berbakti kepada suaminya sebagaimana suaminya masih hidup, ya. Yaitu mungkin dengan cara mendoakan suaminya yang sudah meninggal dunia, didoakan. Ya, itu salah satu bentuk seorang wanita berbakti kepada suaminya. Dan juga bisa dengan berbuat baik kepada teman-teman suaminya. Ya, sebagaimana anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, itu berbuat baik kepada saudara-saudara bapaknya, teman-teman bapaknya. Maka demikian juga sahabat-sahabat suaminya yang suaminya sudah meninggal dunia, wanita ini berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk baktinya dia kepada suaminya. Wa idza hasal laha an tatazawwaj, fahadha khairun laha. Kalau dia bisa menikah, alhamdulillah, ya, menikah enggak apa-apa, ya. Tidak termasuk durhaka kepada suaminya, ya. Wanita ditinggal mati suaminya kemudian nikah dengan yang lainnya itu adalah hak dia dan jangan diyakini ini termasuk bentuk pengkhianatan kepada bukan, ya. Allah menghalalkan. Enggak apa-apa. Baik, saya atas jawabannya. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon nasihatnya. Bagaimana menjadi istri bagi suami pencemburu? Ini suaminya sangat pencemburu. Bagaimana
Ma mauqiful mar'ah idza kana zawj yaghiru katsiran. Yaghir. Ghira. يغار الزوج نعم. ولا هي تغار؟ زوج ya. ليس المرأة. ما موقف المرأة؟ هو الغيرة من الدين. الغيرة من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ما أنكر على سعد لما قال إذا رأيت المرأة إذا رأيت امرأتي مع زوج غيري أو مع رجل غيري فإني أضربه بالسيف. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة، ولأن الغيرة من الحب، اللي يغار على امرأته فهذا يحبها. لكن الغيرة إذا تعدت إلى الشك هاي صارت مصيبة. فعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل، ألا يشك في امرأته، وكذلك لا يهمل امرأته، يكون في وسط. يكون في وسط، يغار عليها، طبعا كل يغار على امرأته لكنه لا يشك فيها. Jadi disampaikan oleh Syekh ya, cemburu itu termasuk bagian dari agama ya. Cemburu itu asalnya minatin dan termasuk bukti cintanya seorang suami kepada istrinya, dia cemburu ya. Asalnya seperti itu. Makanya tadi disampaikan ada seorang sahabat mengatakan, seandainya saya melihat istri saya kok bersama dengan laki-laki lain, saya bunuh laki-laki tersebut ya. Ini adalah kecemburuan ada pada diri seseorang dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Ini cemburu adalah minatin, termasuk bagian daripada agama, dan ini merupakan bukti suami cinta kepada istrinya. Tapi kalau berlebih-lebih sampai berlebihan cemburu tersebut ini yang bikin masalah ya, sehingga tidak percaya terhadap istrinya, selalu nggak percaya kepada istrinya, ini yang bermasalah. Maka suami supaya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur kecemburuannya. Jangan sampai cemburu itu kelewat batas, cemburu yang tidak ada dasarnya. Tapi cemburu itu sendiri adalah minatin dan termasuk bukti suami cinta kepada istrinya. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan ya, sampai ragu kepada istrinya, nggak percaya kepada istrinya, ini yang akan bermasalah. والرجل الذي لا يغار على امرأته ديوث يسميه العلماء ديوث. Dan suami yang enggak cemburu terhadap istrinya ini masalah dayus ya, tidak ada kecemburuan terhadap istrinya ya. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. Rasulullah menghabarkan dayus ini enggak akan masuk surga. Laki-laki memiliki sifat dayus ini tidak masuk surga. وغيرة الرجل على امرأته في صالحها يعني يغار عليها في حجابها، يعني يغار عليها من الرجال، نظر الرجال إليها، لا يريدها أن تخرج سافرة كاشفة هكذا. Ya, dan suami ketika cemburu kepada istrinya hendaknya diarahkan kepada perkara yang baik ya. Jangan tabarrud di hadapan laki-laki yang lain. Keluar rumah dengan hijab ini termasuk cemburu yang bagus yang dilakukan oleh seorang suami, diarahkan kepada kebaikan. أما إذا تحولت الغيرة إلى الشك هذا هو الذي لا يجوز. Adapun kalau cemburu itu sifatnya cuma ragu-ragu, tidak percaya ya, ini yang tidak diperbolehkan. Cemburu yang tidak ada dasarnya, itu yang tidak diperbolehkan. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Ini pertanyaan kebalikannya Ustaz. Agak ini tapi tidak apa-apa kita bacakan aja. Agak panjang sedikit dan ini cukup pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Saya mohon nasihatnya. Bagaimana saya sebagai seorang istri harus menyikapi bahwasanya suami saya ketahuan sedang jalan bareng dengan salah seorang akhwat yang sudah mengaji atau menuntut ilmu syar'i. Mohon nasihatnya untuk saya sebagai seorang istri dan mohon nasihat untuk akhwat tersebut karena saya yakin beliau sudah ada di majelis ini. Masya Allah, Allah musta'an. Gitu Ustaz. Naam ya Syekh. Nasihatun lil mar'ah. Hadhil mar'ah laha zauj. Wa ra'at zaujaha tamshi ma'a imra'atin ukhra. Madza taf'al az-zaujah indama ra'at zaujaha ma'a imra'atin ukhra. Allah musta'an. Nasihah laha walahu.
النصيحة له أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه قد يمشي مع امرأته زوج غيره، لأنه يقول من دق باب الناس دقوا بابه. هل عنده أولاد منها؟ Punya anak enggak bapaknya ini? عنده أولاد منها؟ لا يذكر. لا يوجد ولا لا يدري؟ وجود أولاد؟ Punya anak enggak? ما في البيان، لا يذكر في سؤال. لم يذكر. فإن كان عندها أولاد من هذا الرجل وترجو أنه يتوب إلى الله، فإنها عليها أن تناصح وتبين له، أو تدخل أحد يوثر عليه. شيخ، أحد يوثر عليه، يعني مثل أبوه، أمه، أقاربه، تدخلهم في الموضوع. إذا هي لم يستجيب لها. طيب جاوب بعدين نشوف. Baik, yang pertama nasihat untuk laki-laki tersebut yang dipergok oleh istrinya berjalan dengan seorang wanita, hendaknya laki-laki ini bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dia lakukan seperti ini membuka pintu kejelekan untuk rumah tangganya. Ya, ketika dia melakukan seperti itu, dikhawatirkan nanti berikutnya istrinya juga akan bersama dengan laki-laki yang lain, ya. Namanya manusia. Tidak ada ismah, tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia merasa khawatir ketika laki-laki berjalan dengan wanita yang lain? Tidakkah khawatir nanti istrinya juga diketahui berjalan dengan laki-laki yang lainnya? Atau seandainya dia punya anak, tidakkah dia khawatir nanti anaknya juga akan melakukan perbuatan seperti itu? Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membuka pintu kejelekan, maka pintu kejelekan tersebut akan terbuka untuk keluarganya. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dinasihati dengan cara yang baik. فإن كانت هذه العلاقة لم تصل إلى الفاحشة، العلاقة لم تصل إلى الفاحشة، فهي مقدور عليها، يعني مقدور عليها أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل، وتخوفه بالله عز وجل. وإن كانت وقعت الفاحشة اللي هي الزنا، نعوذ بالله، فإن كان تاب ورجع إلى الله عز وجل، وإلا لا يجوز لها أن تجلس معه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. Ya, Syekh menyampaikan berikutnya, ya, kalau hubungan itu belum sampai kepada perzinaan, ya mungkin dinasihati, ya, untuk meninggalkan wanita tersebut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan cuma masih sebatas itu, cuma berjalan bersama, ketemuan, tapi seandainya dikatakan sudah sampai perbuatan fahisyah, ya, terjadi zina waliyadzubillah, maka dikatakan suami istri ini harus berpisah seperti itu, karena az-zani la yankihuha illa zanin au musyrik, ya, yaitu penzina itu tidak menikah kecuali dengan wanita penzina atau orang musyrik seperti itu. Maka dikatakan, ya, supaya pisah, karena wanita salihah, wanita muslimah tidak layak memiliki suami yang akhlaknya seperti itu. كما عليها أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعو الله عز وجل، والقلوب بيد الله عز وجل أن يهدي زوجها. Ya, kemudian hendaknya istri juga banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya suaminya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang mengatur urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Istri juga di samping menasihati suaminya juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya suaminya dibebaskan dari fitnah tersebut. Balas. Baik, jazakallahu khair Syekh atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimana apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk berbusana atau biasa-biasa saja, ya, panjang kami ringkas, bahkan tidak senang terhadap pakaian yang syar'i, jadi mungkin disuruh melepaskan jilbab atau menggunakan busana muslimah yang biasa-biasa saja, tidak busana yang syar'i. Mohon nasihatnya. Madza ra'yuka ya Syekh? Az-zawj ya'muru zawjatahu bitarki al-hijab asy-syar'iyyah. Yurid zawjatahu talbas libas qasirah mathalan yahtajib lakin bijilbab saghirah mithlu al-'am hakadha. Indama zawjah turidu an talbasa hijaban syar'iyyan azawj la urid hadha, ya. في مثل هذه الحالة لا يجب عليها طاعة زوجها، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، والله هو الذي أمر بالحجاب، ويجب عليها أن تفهم زوجها أن هذا الحجاب هو طاعة لله عز وجل، وهو فرض من الله عز وجل. وأنا أستغرب أنه يعني فيه مسلم يأمر زوجته أن تتكشف، يعني أنا ما أدري يعني. Subhanallah. Ya, jawaban dari Syekh, dalam keadaan seperti ini istri tidak diwajibkan untuk mentaati suaminya. Jadi ketaatan dia kepada Allah lebih didahulukan. Allah yang memerintahkan wanita ini untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ketika suami melarang, jangan pakai seperti itu, biasa-biasa aja. Maka supaya seorang istri mendahulukan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri hendaknya mendahulukan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengenakan hijab yang syar'i, menutup auratnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya tidak mentaati suaminya. Dan Syekh merasa heran, ya bagaimana laki-laki ini, kok ada laki-laki seperti ini, tidak ingin istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malah menginginkan istrinya bertabarrut, bercolek, ya, memakai pakaian yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, istri supaya lebih mendahulukan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada taat kepada suaminya. Baik, jazakallahu khair atas jawaban yang telah diberikan. Ini kita bacakan kembali, ada beberapa pertanyaan yang senada. Kita satukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mohon nasihatnya. Kami baru gagal dalam proses ta'aruf dengan seorang ikhwan dan ya patah hati ya Ustaz. Apa yang harus kami lakukan? Ya, mohon nasihat dari Syekh. Wanita Ustaz. Fatatun mahwa turid an tatazawwaja lakin fashilat la mahwa ma nakul la yaqa fi zawat in qata al ijra'at kata ma makhtubi ma khatibihi in kasarat qalbuha يعني خاطبها ما يريد أن يتم الزواج. أيوة ما يريد أن يتم الزواج. وش الأسباب يعني؟ ما في أسباب؟ في أسباب ذكرت شيء؟ السبب لماذا لا؟ Mungkin tidak cocok Ustaz. Tidak pas. Ya mungkin al-mar'ah Ditolak. la yarghab
ar-rajul bihadhihi al-mar'ah yumkin. يمكن هذا خير لها تدعو الله عز وجل يمكن خيرا لها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا تدعو الله أن يعوضها خيرا منه خلاص تصرف الذي ما يريدها لا تريده يعني تدعو الله أن يصرف هو عنها ويعوضها خيرا منه والله قادر على هذا. Ya, nasihat dari Syekh ini ya sudah jangan patah hati ya. Insya Allah masih banyak laki-laki yang lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta yang lebih baik ya. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakini apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk dirinya. Allah ingin memberikan kebaikan kepada dirinya. Gagalnya proses ini Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nanti yang berikutnya mudah-mudahan lebih baik daripada apa yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itu adalah yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah tetap optimis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallahu khair Syekh atas nasihatnya. Pertanyaan yang senada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apakah kami lebih utama yang mana antara menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu atau menikah? Atau pertanyaannya umur berapa yang paling ideal untuk menikah seorang akhwat? Aina muqaddamun li al-fatat talabul ilmi aw zawaj al-muqaddam lil fatat al-muslimah baina talabul ilmi wa azwaj aw fi aisin al-munasib lil mar'ah an tatazawwaj hakadha. إذا استطاعت أن تجمع بين الزواج وطلب العلم فهذا خير. ما شاء الله. لكن إذا لم تستطع فعليها أن تقدم الزواج وطلب العلم يأتي لأن الزواج فيه حفظ لدينها. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا ينطبق على الفتيات وينطبق على الرجال. هذا الأمر الأول. الأمر الأول إذا استطاعت أن تجمع بين العلم والزواج فهذا خيرا على خير. إن لم يكن فتقدم الزواج. أما بس بالنسبة للسن فالشرع لم يحدد سن معين، لكن المرأة إذا نضجت في عقلها وفي جسمها ورأت أنها أهلا للزواج هي أدرى بنفسها فلا ترد هذا الزواج. نعم. Baik ya. Syekh memberikan jawaban, yaitu kalau bisa digabungkan antara menikah dan belajar itu lebih afdal ya. Menikah dan belajar digabungkan itu lebih utama. Itu kalau bisa menggabungkan ya. Ketika dia menikah tidak mengganggu dia thalabul ilmi, digabungkan dua-duanya ahsan. Itu kalau bisa. Lalu bagaimana kalau nggak bisa? Kalau menikah belajarnya terbengkelai, kalau belajar nggak bisa menikah ya. Mana yang dipilih? Syekh mengatakan didahulukan menikah. Az-zawaj muqaddamun ya. Supaya menikah ini didahulukan daripada belajar ketika seorang wanita atau seorang laki-laki tidak bisa menggabungkan dua-duanya. Karena menikah itu dalam rangka untuk menjaga agamanya. Menikah itu dalam rangka untuk menjaga agama. Dan insya Allah ketika seseorang menikah masih bisa belajar dia. Ketika dia menikah, insya Allah belajar di sela-sela waktu kesibukan dia, belajar itu masih bisa dia lakukan. Ya, ini berkaitan mana yang didahulukan antara belajar dan menikah. Kalau bisa digabungkan, alhamdulillah. Ya, belajar sambil menikah, menikah sambil belajar. Tapi kalau nggak bisa, sudah Bismillah nikah saja. Ya, karena dengan menikah ini, insya Allah banyak manfaat yang akan didapatkan, lebih tenang hatinya. Dan lebih terjaga agamanya. Insya Allah nanti ilmu setelah itu datang di sela-sela waktu kesibukan dia.
ya menjalani kehidupan rumah tangga, insya Allah dia bisa memanfaatkan untuk thalabul ilmi. Yang kedua berkaitan tentang masalah umur. Umur ideal menikah wanita itu berapa secara agama? Tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan secara syar'i umur sekian wanita hendaknya menikah, tidak ada ketentuan seperti itu. Maka dikembalikan kepada pribadi masing-masing wanita. Ketika wanita memang sudah siap, zahiran wa batinan, ya, secara zahir dan secara batin dia sudah siap untuk menikah, bismillah, ya, dia berusaha untuk menikah, ya. Dan kesiapan seseorang itu macam-macam. Kadang-kadang 17 tahun sudah siap lahir dan batin, kadang-kadang 20 tahun baru siap lahir dan batin, dan wanita lebih tahu tentang keadaan dirinya. Jadi secara syar'i tidak ada batasan usia ideal untuk menikah, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing wanita. Kalau memang merasa sudah siap, tidak cuma zahir saja siapnya, batinnya juga demikian, mentalnya juga sudah siap untuk menikah, ya, secara zahir juga sudah siap untuk menikah, bismillah yuqaddim, ya, dia berusaha untuk menempuh pernikahan tersebut, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Syekh atas jawabannya. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ada pendapat jika wanita terlalu mandiri, misal menjadi tulang punggung, maka akan kehilangan sifat-sifat kewanitaannya. Apakah benar seperti itu? Hadis sahih ya Syekh, al-mar'ah idza kana 'amilah sara huwa mas'ulun fi nafaqah al-bait sa yadhhab anhu sifat al-mar'ah as-salihah. Hal hadza sahih? Idza kana al-mar'ah hadza yakunu qawaman fi baitiha masalan, fi an-nafaqat wa ghairuha, sayadhhab anhu ismah لهذه المرأة الصالحة. هل هذا صحيح؟ هي تعمل المرأة؟ نعم تعمل؟ طيب ايش تسأل عنه؟ ايش السؤال؟ سيذهب عنها عصمة المرأة الصالحة. لا ما المهم انها يعني المرأة تعمل اذا كانت تعمل في مجال ما فيه اختلاط بالرجال، في مجال خاص بالنساء، تطبيب النساء، تعليم النساء، فهذا خير، هذا خير، ولكنها ينبغي لها أن تساعد زوجها مقابل خروجها من المنزل، يعني تساعده في النفقة، لأنها تخرج جزء من الوقت، فهذا لا يعني أنها لا تكون صالحة، لا تكون تخصص وقت لعملها ووقت لبيتها، وتجمع بين عملها وبين طاعة زوجها إلا إذا منعها من العمل، هذا غير. Ya, jadi anggapan tadi tidak benar. Wanita kalau sudah wanita pekerja itu nanti seolah-olah enggak solihah, itu anggapan yang tidak benar. Jadi yang penting wanita ini ketika keluar dari rumah tetap memperhatikan adab-adab syar'i sebagai wanita muslimah, wanita yang solihah, tidak ikhtilat dengan laki-laki, ya, yaitu pekerjaan yang dia tekuni adalah yang sesuai dengan karakter wanita tersebut, ya, jadi pengajar atau masalah-masalah yang lainnya yang sesuai dengan karakter seorang wanita. Dia memperhatikan tentang adab-adab yang syar'i, ya. Jadi tidak benar dianggap wanita kalau jadi wanita pekerja, berprofesi, wanita karir dan seterusnya, itu sudah dicoreng ini bukan wanita yang solihah. Anggapan seperti itu tidak benar, ya. Yang penting wanita ini tetap memperhatikan adab-adab yang syar'i, tetap taat kepada suaminya, keluar dari rumahnya berhijab dengan hijab yang syar'i di luar rumah, ya, tidak bertabarruj, tidak ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Insya Allah hal seperti itu tidak bermasalah dan tidak mengeluarkan dirinya dari karakter atau dari, ya, dikatakan wanita muslimah yang salihah. Baik, jazakallahu khair Syekh atas jawabannya. Kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya menyampaikan kepada teman akhwat tentang wasiat untuk wanita? Sementara lal akhwat allati yaraina anna
hadhihi tariqah al-hijab asy-syar'iyyah hadza yukhalifu al-'adah kadza laisa ka'adatin nas man nasihah al-munasibah limithli haula. النصيحة أن المقدم شرع الله على العادات. العادات لا قيمة لها مع الشرع، ولهذا الكفار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن دم على العادات. Ya, jadi nasihat yang disampaikan kepada wanita seperti itu, ya, syariat agama Allah lebih layak untuk didahulukan. Ini dalilnya jelas, ya. Jadi kita beragama ini tidak ikut-ikutan umumnya manusia. Kita beragama, beribadah ini tidak mengikuti umumnya manusia, ya. Kalau umumnya manusia nggak punya dalil, nggak ada dasarnya, kenapa diikuti? Ya, yang ada dalilnya itu yang lebih layak untuk didahulukan. Dalilnya jelas, Al-Quran demikian, As-Sunnah demikian, maka itu ya sesuatu yang layak untuk diikuti, ya, bukan mengikuti umumnya manusia, bukan mengikuti kebanyakan manusia, ya. Orang-orang zaman dahulu juga alasannya ini yang kamu bawa, ya, berbeda dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami, itu alasan mereka, ya. Orang-orang zaman dahulu alasannya menyelisih tradisi, menyelisihi warisan nenek moyang, ya. Maka sekarang juga demikian, syariat agama Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk didahulukan, lebih layak untuk dipegangi. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Syekh, Ustadz, seluruh panitia, jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin. Syekh, bagaimana agar kami ibu-ibu tetap berbesar hati ketika ingin beribadah yang banyak, namun di satu sisi kami memiliki kewajiban kepada suami dan anak-anak untuk mengurusi suami dan anak-anak. Mohon nasihat dari Syekh. Ya Syekh, al-ummahat indahunna muskilah kaifa yastati ayyata'abbadallaha bi ibadatin katsirah ma anna lahunna al-wajibatu jaha zaujiha wa aulatiha, ya, kaifa najma' baina hadhihi al-wajibat ila Allah wa kadzalika ala az-zauj wal aulad indal ummahat. المرأة المسلمة تعلم أن أداءها للواجبات لزوجها وأولادها هذا عبادة. Ya, ibu-ibu supaya memahami taat kepada suami, mendidik anak ini juga termasuk bentuk ibadah, ya. Ini supaya disadari seperti itu. فإذا منعتها طاعة زوجها وتربية أولادها عن بعض العبادات فإن الله يكتب لها هذه العبادة وإن لم تعملها. Maka seandainya ibu-ibu disibukkan, ya, taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya sehingga terbengkelai ibadah yang lainnya, ya insya Allah itu sudah bisa menggantikan ibadah-ibadah yang tidak bisa terlaksana tadi. Insya Allah sudah tergantikan seperti itu. Nah, ya, jadi seperti itu. Taat kepada suami, mendidik anak-anak, ini juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jazakallahu khair. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh dan keluarga senantiasa dilimpahkan kasih sayang oleh Allah. Amin. Saya memiliki seorang ayah yang termasuk perokok berat. Ia telah mengenal sunnah dan mengetahui kalau rokok itu haram, namun masih enggan meninggalkannya. Tolong doakan ayah saya agar dibukakan hatinya agar berhenti merokok, karena saya sangat sayang kepada ayah saya dan ingin sekali ayah masuk ke dalam surga. Jazakallah khair Syekh atas jawabannya. An-nasihah li al-mudakhinin, ya Syekh. Imra'ah lahu al-walid lakin huwa yudakhin. Ibu. Minal ummahat as-su'al. Ummahat. Ya. Ilaha walid wal walid yudakhin katsiran wa ya'rif al walid anna tukhan haram lakin la yastati ay yatakhallas min hadhil musibah. Man nasihah li al walid hada? يعني زوجها يدخن. ليس أبوها. أبوها. نعم. أبوها تنصح بالتي هي أحسن.
تبين حبها له وأن هذا الأمر يؤثر على صحته، تذكر له يعني مضار هذا التدخين على صحته وعلى أولاده وعلى بيته، ما لها إلا هذا، لا تقاطع والدها على أساس هذا، فانتصحوا بالذي هو أحسن. والنصيحة للوالد وهو يعرف أن الدخان حرام، يعرف لكن لا يستطيع أنصح الوالد أن يعزم ترك الدخان، يبغى له عزيمة أن يعزم على تركه، فالله يعوضه خيرا منه. Ya, jadi sang anak itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali cuma menasihati saja. Anak baik ibu atau mungkin anak laki-laki atau anak perempuan ketika mendapatkan orang tuanya masih pecandu rokok, yang dia mampu cuma mendoakan dan menasihati, ya. Didoakan orang tuanya supaya terbebaskan dari rokok, ya dinasihati dengan cara yang baik, lemah lembut, ditunjukkan anak cinta kepada orang tuanya, ya, ayahnya, supaya terbebaskan dari musibah ini, ya, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ya, kemudian orang tua yang kecanduan rokok tadi supaya punya azam yang kuat untuk meninggalkan, ya, rokok tersebut. Tanpa tekad yang kuat sulit. Kalau niatnya cuma setengah-setengah, paling ninggalkan cuma sehari 2 hari, besok kembali lagi, ya. Itu ketika niatnya tidak sungguh-sungguh, paling berhenti cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi nanti ya akhirnya kembali lagi. Butuh tekad yang kuat, niat yang kuat untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Dan anak supaya senantiasa mendoakan dan menasihati orang tuanya dengan cara yang lemah lembut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair ya Syekh atas jawaban yang telah diberikan. Terakhir kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Ada terakhir soal dari WhatsApp, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Saya mohon nasihatnya bagaimana menanggapi suami yang cemburunya berlebihan, terutama ketika istri memegang HP. Ustaz. Sedangkan istri tidak sering memegang HP dan hanya untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang tinggal di beda negara. Apakah kalau mau menghubungi keluarganya mesti izin dulu Ustaz? Nasihah al-mar'ah indahu zawj. Soal kama sabaq al-mar'ah indaha zawj wa zawj yaghiru katsiran hatta az-zawjah la yasmah ayamsik ajwal. Ya khauf ittisal ma'a rajul akhar masalan, ya, ila hadzal mablagh al-ghirah inda az-zawj. Ma huwa nasiha li hadhihi al-mar'ah wa kadzalika limithli hadha az-zawj. النصيحة للمرأة أن تصبر على هذا الزوج وتخبره يعني بحالها وأنها ما هي يعني، أما أنه يتجسس عليها في الجوال هذا يعني وصل إلى الشك صراحة يعني. فالنصيحة له أن يتقي الله عز وجل ولا يشك في امرأته بشيء ليس منها، لأن هذا فيه خراب البيوت، يعني الشك هذا يخرب البيوت غالبا. هذه هي. وهل لزوجة أن يستأذن زوجها عندما يستخدم مثلا يريد أن يتصل بأهلها كذا يستأذن منها؟ لابد أن تستأذن المرأة إلى الزوج عندما يريد أن يتصل إلى. لا، بالنسبة لأهلها ما يجب استئذانها، لكن يمكن رفيقاتها وصحاباتها لو استأذنت طيب. Baik, ya, jadi Syekh memberikan nasihat istri supaya bersabar menghadapi suami seperti itu. Tetap bersabar, ya. Jangan durhaka kepada suaminya. Ketika suami punya sifat seperti itu, bersabar terhadap suaminya. Kemudian suami juga supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemburu boleh cemburu tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sampai seperti itu istri pegang HP saja enggak boleh, ini sudah, ya, enggak percaya terhadap istrinya. Kalau suami sudah tidak percaya kepada istrinya, bagaimana rumah tangga ini bisa harmonis, bisa bahagia, bisa tentram, ya, ketika suami tidak ada kepercayaan kepada istrinya. Hendaknya suami berhusnudzon kepada istrinya selagi, ya, tidak ada bukti yang nyata istri menyalahgunakan penggunaan HP ini. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah harus izin kepada suaminya ketika ingin nelpon keluarganya, tidak ada kewajiban.
Ya, kalau memang yang dihubungi adalah keluarganya, orang tuanya, ibunya, saudaranya, tidak ada kewajiban harus izin kepada suaminya. Tapi kadang-kadang ingin nelpon temannya, ya, yang bukan keluarganya, sebaiknya istri minta izin kepada suaminya supaya tidak timbul kecurigaan di hati suaminya, ya. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Syekh, istri supaya bersabar menghadapi suami seperti itu. أنتم الإندونيسيين يبدو أنكم شديدين على النساء. Saya menanyakan, kayaknya orang Indonesia ini keras terhadap istrinya, ya, gampang cemburu. نقول رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير. Ya, disampaikan supaya lembut terhadap كما istrinya. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan terlalu kejam kepada para istri, ya, berikanlah kelonggaran kepada mereka. ويقول استوصوا بالنساء خيرا.